Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki semester genap tahun ajaran 2022-2023, tentunya kita harus menyusun jadwal pelajaran. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi bagaimana menyusun jadwal pelajaran dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan kebutuhan untuk Dapodik kalau untuk tingkat SMP di bawah dinas atau eh, keperluan lainnya di dalam proses pembelajaran. Saya di sini menggunakan timetable ya. Di sini kita buat klik new ya. Lalu kita tuliskan misalkan nama sekolahnya SMP PGRI Kadungora. Jumlah jam pelajaran maksimal ini tahunnya diganti ya 2022, 2023. Jumlah jam maksimalnya misalkan satu harinya ada 8 jam yang paling maksimal ya, yang paling maksimal. Jumlah harinya karena pembelajarannya Senin sampai Sabtu itu 6 hari ya. 6 hari. Di sini ada waktu lonceng diedit, misalkan jam pertamanya jam 7 sampai jam 7.40. Karena di SMP itu 40 menit dalam 1 jam pelajarannya. Jam keduanya ini jam 7.40 sampai jam 8.20. Begitu selanjutnya, silakan di entry jamnya sesuai dengan waktu yang disepakati. Klik OK. Lalu kita tutup saja sampai di sini. Di sini ada kolom mata pelajaran. Kita klik di sini, lalu tambah baru. Misalkan pelajarannya disusun saja. Misalkan PAIBP. Tambah PPKN misalkan ya. Disusun jadwal itu dimasukkan semua jadwal. Baik untuk muatan lokalnya juga bisa kita masukkan atau muatan sekolahnya. Dimasukkan seluruhnya. Setelah beres, kita lanjut ke kelas. Di sini silahkan ketikkan, misalkan untuk rombel 7. Misalkan ada 7A, lalu 7B, 7C. Misalkan ada kelas 8A, 8B, 8C, sampai kelas 9 dimasukkan, lalu klik OK. Ini diselesaikan sampai beres ya. Selanjutnya ada ruang kelas. Ini tinggal tambahkan saja. Misalkan 7A kodenya 1, 7B kodenya atau pakai 7B saja, ruangan 7B-nya. Dan ini silakan masukkan ruangan kelasnya. Lalu gurunya, misalkan di sini. Lalu tutup, kita tambahkan lagi nama gurunya. Lalu klik tutup. Di sini ada kode. Tambah lagi misalkan. Setelah ditambahkan, silakan ditambahkan untuk semua gurunya. Boleh dilengkapi ya. Selanjutnya,
Kita lihat di sini sudah dimasukkan beberapa mata pelajaran. Untuk mata pelajaran wajib di SMP itu ada 12 mata pelajaran. Ini ditambah mata pelajaran muatan sekolah. Kita sudah masukkan, lalu kelasnya juga di sini kita sudah masukkan. Nah, di sini kita klik edit di waktu kosong. Untuk kelas 7A contoh ini, hari Senin jam pertama itu kita buat silang. Kita kosongkan jam pertama, ini contoh ya. Dan biasanya itu jam pertama untuk hari Senin kosong untuk pelaksanaan upacara. Untuk jumlah jam pelajaran yang ada di SMP itu jumlahnya 42 jam. Kalau misalkan di sini hari Senin kita kosongkan, atau misalkan terisi begini. 8 kali 6 itu 48 jam. Hari Jumat itu kan tidak mungkin sampai 8 jam. Jadi kita di sini kasih tanda silang supaya tidak terisi oleh jam pelajaran. Karena ini diisi oleh upacara. Untuk Jumat sama ya, diisi oleh sholat duha. Kalau kita jumlahkan ini 7 kali 3, 21, ditambah 7, 28, ditambah hari Jumat itu hanya 4 jam, dan hari Sabtu hanya 6 jam. Berarti kita tinggal menyilang saja, supaya tidak terisi jam. Selanjutnya, aturan waktu untuk satu kelas ini kan berlaku untuk semuanya. Misalkan untuk kelas 7A, ini kita set saja. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Semua waktu di kelas 7 itu sama. Ya. Kelas 8 juga sama. Kelas 9 kebetulan saja di sini sama. Lalu klik OK. Oke, maka semua waktu di setiap setiap kelas itu sama. Lanjut ke guru ya. Di sini ada pelajaran. Misalkan ini nama gurunya. Tadi kita telah mengentri mata pelajaran. Nah, di sini ada klik buat pelajaran baru. Misalkan ini mengajar bahasa Sunda. Di kelas 7A, jam pelajaran per pekannya hanya 2 jam ya. Klik OK. Bisa kita lakukan copy. Kelas apa saja yang diajar, misalkan ini. Kita tinggal copy saja. Oke. Ya. Ini beres nih untuk mata pelajaran. Lakukan hal yang sama untuk guru yang lain. Bagaimana kalau satu guru mengajar 2 mata pelajaran? Ya. Saya contohkan nih di sini. Ini nama gurunya, misalkan mengajar bahasa Indonesia kelas 8D. Kebetulan bahasa Indonesia itu 6 jam per minggu. Berarti bisa 2 jam atau 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Terus selain mengajar ini, ada pelajaran lain. Misalkan ini di kelas 7E. Lalu klik OK. Nah, ini contoh guru yang mengajar 2 mata pelajaran. Lakukan hal semuanya sampai beres ya. Nah, di sini
sudah tersedia semuanya. Kita tutup, kita cek ke mata pelajaran. Lihat, di sini agama itu 3 jam. Kali jumlah rombel. Kalau misalkan 14, 3 kali 14. Itu 42 jam. PPKN 3 jam, 3 kali 14, 42. Bahasa Indonesia 6 kali 14, 84. Di sini ada keterangan ideal ya. Lalu klik tutup. Setelah itu kita tes. Oke. Sehingga semuanya kosong ya. Lalu kita buat jadwal baru. Misalkan di sini pilih saja di sini ada yang normal, misalkan kalau kita pilih konsep ini langsung jadi, tapi jadwalnya tidak beraturan. Kita pilih saja yang memungkinkan istirahat. Nah, ini jadwalnya sudah terwujud ya. Nah, misalkan di sini ada kesalahan, ini tinggal edit saja. Misalkan untuk 8A lah. Kita edit saja. Berarti 1 kali pertemuan lamanya waktu 2 jam ya. 8B juga sama. 1 kali pertemuan lamanya 2 jam pelajaran. Itu saja kalau ada kesalahan. Dan dicek di sini setiap guru mata pelajaran apakah jumlahnya sudah sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh sekolah atau oleh kepala sekolah ya. Nah, ya selanjutnya adalah bagaimana kalau guru tersebut mengajar di 2 sekolah. Sini misalkan PJOK itu ya 1 kali 3. Misalkan di sini klik waktu kosong. PJOK gurunya tidak bisa mengajar pada hari Jumat. Tinggal disilang saja. Oke. Atau misalkan ini. Klik waktu kosong. Ini tidak bisa mengajar atau mengajar di sekolah lain, Kamis dan Jumat. Silahkan diklik saja. Lalu klik jadwal baru, start. Nah, jadilah jadwal. Ya. Lakukan hal serupa bila ada rekan guru yang mengajar di kelas lain atau di sekolah lain ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa di sini klik per guru ya. Atau semua. Di sini akan tertera nama rombel dan mata pelajaran. Terus bagaimana cara melihatnya? Lihat di sini ada print view ya. Atau dicetak ya. Nah, di sini ada pelajaran per kelas. Lalu kita klik tombol panah ke kanan, ini kelasnya berubah 7B, 7C, 7D sampai kelas itu selesai. Nah, bagaimana untuk per guru? Di sini ada jadwal per guru. Nah, nanti kita tinggal bagikan saja. Per guru itu tinggal kita cetak ya, tinggal cetak. Untuk per classroom atau ini untuk poster kelas ya, ini kelas tuh ada ya, komplit ini ya. Ini kita bisa tempel di kelas. Jadi intinya ini jadwal setiap kelas. Kita bisa print dan kita bagikan ke setiap kelas. Ini jadwal per guru. Nanti kita tinggal input saja ke Dapodik sesuai kebutuhan. Lalu klik tutup. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadwal ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.